Oke, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Cucun Rohidi. Untuk morning briefing pagi ini, kita akan membahas suatu strategi lanjutan before lunch trading strategi versi ketiga. Nah, untuk skema trading masih sama ya. Parameter-parameter yang digunakan masih Bollinger Band periode 30 dengan deviasi 3. Time frame juga masih 15 menit. Waktu trading juga masih tetap sama. Dari pukul 5 pagi sampai pukul 2 siang. Stop loss 30 pips ya, $300. Currency pun yang paling optimal masih tetap di pounds dollar. Nah, yang berbeda untuk strategi before lunch trading ini adalah skema untuk entry dan exit. Jika di versi sebelumnya kita akan entry dan exit ketika harga sudah ada yang close, misalkan untuk ke buy, kita akan buy ketika harga sudah ada close di bawah upper band ya, lower band, dan sell ketika harga sudah ada yang close di atas upper bandnya. Dan sekarang untuk yang versi ketiga ini tidak perlu menunggu close untuk buy ataupun sell. Jadi lebih kurang seperti ini. Untuk waktu tetap sama. Waktu trading kita batasi. Nah, hanya perlu harga melewati lower band ini, kita bisa langsung eksekusi buy. Jadi ada kelebihannya yang tidak bisa ditangkap oleh strategi yang pertama dan kedua. Oleh skema strategi yang kali ini kita bisa mendapat. Nah, tapi memang ada kelemahan ya, semua strategi ada kelemahan. Nanti kita tinggal komparasi saja dari ketiga strategi ini mana yang lebih optimal. Nah, seperti ini untuk skema buy. Untuk exitnya juga sama. Harga hanya perlu menembus middle band-nya, kita exit posisi. Dan untuk strategi ini wajib kita menempatkan stop loss. Dari semua hasil optimasi 30 poin, ini angka yang cukup bagus ya. Tidak terlalu sering terkena stop loss di 30 poin. Nah, untuk sell ini tinggal sebaliknya. Waktu tetap kita jadi filter utama. Kemudian ketika ada harga melewati upper band ini, kita bisa langsung sell. Dan untuk close posisinya, hanya perlu harga melewati middle band-nya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, Pak Dwi? Ya, diulangi lagi perbedaannya, Bapak, dengan yang versi sebelumnya. Oke, kalau yang pertama dan kedua, kita memerlukan candle close di atas untuk sell kan ya, di atas upper. Kalau sekarang tidak perlu. Yang versi yang ini, kita ketika harga sell misalkan ya, harga bid ini melewati upper band, kita bisa langsung sell. Jadi tidak perlu menunggu close di atas atau di bawah upper ataupun lower band. Bedanya itu saja, Pak Dwi. Oke, lebih bagus mana hasilnya, Pak? Gimana, Pak? Hasilnya lebih bagus mana, yang ini atau yang sebelumnya? Nah, ini hasil transaksi selama 1 Agustus sampai 17 Oktober ya. Ada sekitar 44 kali transaksi. Nilai profitnya ada. Nah, untuk strategi yang seperti ini, lebih sedikit kena stop loss-nya, Pak Dwi. Kelebihannya itu lebih sedikit kena stop loss. Tapi banyak transaksi yang profit nilainya tidak terlalu besar. Itu saja mungkin yang membedakan dari yang sebelumnya. Oh, pakai Karena kan trailing ini stop kan? jauh lebih sensitif ya. Nah, kalau untuk strategi yang kita pakai, kita yang ini, yang versi ketiga ini tidak. Tapi stop loss wajib. Oke, berarti sebetulnya kalau melihat dari Sebenarnya logika jarak, pergerakan harga, dia sering masuk ya, sering masuk karena langsung sentuh highest atau lowest, langsung masuk tanpa ya, menunggu lebih sering, konfirmasi lebih candle sensitif tutup, gitu Pak Dwi. dia masuk. Ya. Oke, lanjutkan, Pak. Oke, 44 transaksi
Dan ini dari 44 ini 1, 2, kalau tidak salah ada 5 yang kena stop ya. Nah, kita bisa lihat misalkan contoh yang sudah terjadi nih. Tanggal di tanggal 15 ini kita kemarin tanggal 15 ya. Kita mengujinya hingga tanggal 15 melakukan simulasinya. Memang lebih sensitif ini kelemahannya, tapi banyak sekali sinyal untuk strategi ini. Nah, kita bisa ngambil sell di sini untuk strategi yang ketiga ini. Tapi untuk yang pertama dan kedua, kita tidak ngambil sell. Karena belum ada candle close di atas upper B-nya. Itu saja yang menjadi nilai lebihnya. Tapi kelemahannya, seandainya harga selain high nya itu lebih tinggi lagi, nah ini plotting kita lebih besar lagi. Atau mungkin bisa kena stop loss-nya. Nah, mungkin itu saja untuk strategi Ya, pagi ini yang bisa saya menyentuh sampaikan. maksimum atau minimum Bollinger, sesudah itu sudah menyentuh, dia ambil posisi, kemudian kena stop loss nih. Sudah kena stop loss, dia naik lagi menyentuh maksimum lagi, dia masuk posisi lagi, Pak. Kalau waktunya masih, kita bisa masuk lagi, Pak Dwi. Oh, Karena berkali-kali. patokannya bukan kalau misalkan waktunya masih ada, misalkan itu di candle yang sama misalkan ya, kita bisa masuk lagi. Enggak, satu jam sekarang nih sudah menyentuh maksimum sell. Kemudian kena stop loss, kan harga tertingginya tersentuh lagi karena wilayah tertinggi itu berada di atas dari Bollinger maksimum. Sell lagi, Kemudian Pak. dia naik lagi, itu sell lagi gitu ya. Ya, selama waktunya masih dan kemudian dia masih di atas upper-nya. Oh, ya. Ya, silakan lanjut, Pak. Oke. Ya mungkin itu saja untuk strategi pagi ini ya. Jadi ada semua strategi jelas ada kelemahan dan kelebihan. Bapak Ibu tinggal mengkomparasi atau mungkin nanti episode berikutnya ya kita bisa membandingkan dari ketiga strategi ini, atau bisa juga Bapak Ibu mengunjungi Monex cabang terdekat ya untuk lebih lanjut tentang ketiga strategi ini. Nah, before trading strategi versi yang ketiga ini juga bisa dijadikan salah satu strategi untuk trading Anda. Strategi ini bagus untuk kondisi market sideways, dan biasanya market sideways ini terjadi ketika waktu trading antara pukul 5 pagi sampai pukul 14 siang di currency mata uang Eropa seperti pound sterling dolar. Dan untuk membatasi risiko, penempatan stop loss wajib dilakukan. Mungkin itu saja Pak Dwi yang bisa saya sampaikan. Ya, lama ya. Tradingnya dari jam 5 sampai jam 2 untuk pagi hari, biasanya sampai jam 9 untuk sideway. Ya, terima kasih Pak Cucun atas morning briefing hari ini. Strategi ketiga mengenai Bollinger Band, pengambilan posisi pada maksimum dan minimum. Setiap menyentuh harga tersebut, kita bisa mengambil posisi sell dan kita bisa mengambil posisi buy. Kemudian penjagaan stop loss wajib dilakukan berada di harga tertinggi dan terendah. Kemudian kita bisa masuk lagi selama waktu persyaratan masih dalam di bawah pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih Pak Cucun atas morning briefingnya. Untuk rekan-rekan semua, semoga seluruh ini membawa manfaat bagi kita untuk memberikan ide selanjutnya untuk transaksi. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja.